Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pais Regar. Dan narasumber utama kita Profesor Dr. Yasraf Amir Priang. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Saya udah 3 minggu loh Pak nggak nanya Pak. Iya. Saya udah gatal mau jawab ya, tapi nggak ditanya-tanya. Sehat Pak? Iya, cuman mendung ya. Mendung terus Pak, iya. Gelap, Ini mendung. gelap, mendung. Hujannya kadang besar, kadang nggak ada. Gitu. Jadi kabarnya banyak yang kurang sehat Pak. Iya. Pak Esa, Schizofrenik. wah itu agak ngeri betul Pak. Pak Esa sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Karena kita akan masuk ke satu topik yang, jadi akhir-akhir ini topiknya agak berat-berat ini. Termasuk yang kali ini, episode ini kita membahas tentang parasit. Apa sebenarnya parasit dalam konteks ini? Saya yakin, apakah ini parasit dalam arti kata biologi gitu Pak? Penyakit, kemudian dia menumpang pada indung dan seterusnya, atau seperti itu, atau bukan? Ya, podcast kita ini kan adalah podcast yang berbicara mengenai cultural studies ya. Betul. Jadi selalu yang kita bicarakan itu adalah fenomena kebudayaan, fenomena budaya ya. Ya. Seni, desain, kehidupan sehari-hari, arsitektur, pakaian. Nah kita sebenarnya kan membicarakan fenomena kebudayaan. Akan tapi akhir-akhir ini kan pendekatan yang kita gunakan itu sudah menyerempet-nyerempet ke ini ya, ke bidang ilmu yang lain. Iya, iya. Sebelumnya kita menyerempet sedikit ke bidang psikoanalisis. Betul. Schizophrenia itu ya. Iya. Tapi begitulah cultural studies. Begitulah kajian budaya. Karena kajian budaya itu dia bersifat interdisiplin, bisa menggunakan bermacam-macam pendekatan ya. Iya. Di dalam meneropong, melihat, memaknai kebudayaan. Nah kebetulan topik hari ini itu kan adalah parasit. Iya. Tentunya parasit kan adalah dikenal orang itu adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan organisme hidup ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa itu parasit, ya kalau kita lihat misalnya pengertiannya kan adalah satu organisme hidup yang menumpang untuk hidup pada organisme yang lain begitu. Sering disebut dengan bahwa parasit itu adalah penumpang gelap atau disebut juga pembonceng gitu. Iya. Dia membonceng, bahkan dia membajak juga ya. Iya. Jadi parasit itu adalah pembajak. Nah yang dimaksud dengan membonceng, membajak, menumpang itu dalam pengertian yang awal itu adalah dalam pengertian organisme. Iya. Misalnya kalau kita lihat gambar di depan ini ya, gambar ini yang kita lihat kan sebetulnya adalah tanaman parasit yang menumpang hidup pada sebatang pohon. Iya. Mengapa dia menumpang hidup? Karena dia dapat makanan dari pohon itu. Pohon itu udah capek-capek gitu ya. Iya, ngambil ini ya. Mencari makanan melalui akar-akarnya. Parasit itu numpang aja gitu. Makanya dia disebut dengan penumpang gelap, pembajak. Dia membajak si pohon itu. Dan kalau kita lihat kan pohon itu daunnya jadi kering ya. Karena makanannya udah dibajak oleh ini. Iya. Oleh itu ya. si parasit itu. Iya, iya. Nah, kalau dalam bahasa itu ini ya, parasit itu adalah organisme yang menumpang hidup pada inang gitu kan. Iya. Atau host lah. Bahasa yang yang lebih umum juga tuh. Dia menumpang pada host, pada tuan rumah. Dan dia hidup dari tuan rumah itu. Misalnya burung ya. Burung itu cari makanan di kerbau ya. Iya. Di kulit kerbau itu. Di situ ada kutu yang atau organisme yang halus lah ya. Itu yang jadi makanan si burung itu. Nah, cuman kalau yang ini itu beda dengan parasit yang tadi tanaman itu. Iya, iya. Kalau parasit yang tadi menumpang hidup di sebatang pohon, dia itu parasit yang mengambil apapun dari pohon itu dan nggak pernah memberi gitu. Jadi tidak ada give and take gitu Pak. Jadi dia sepihak. Iya. Tidak take and give ya. Iya. Dia hanya take aja. Iya, iya. Nggak pernah give pada pohon itu. Self egois gitu Pak. Egois ya. Ini tipe parasit yang egois. Iya. Nah, beda dengan ini ya, dengan burung dengan kerbau ini. Ini parasit, walaupun dia parasit, dia numpang hidup pada punggung kerbau. Iya. Tapi dia saling menguntungkan. Kerbau kutunya hilang, Iya. burung kenyang gitu ya. Betul. Nah, ini tipe parasit yang ini
take tapi juga give gitu ya. Mengambil makanan tapi juga memberikan keuntungan Ya pada bahasa kerbau. biologisnya itu apa? Simbolis mutualisme. Ya, kalau dalam bahasa biologinya itu simbolik simbiotik mutualisme ya. mutualisme, ya. Simbiotik mutualisme Ya. ya. Mutualisme yang simbiotis gitu. Ya kelihatan biologis aja. Simbiotik itu artinya mutualisme itu kan artinya saling ini ya, saling menguntungkan Iya, gitu kan. betul. Jadi sebetulnya ada dua tipe parasit. Satu parasit satu arah yang tadi itu hanya ngambil nggak pernah memberi ya. Ya. Tapi ada juga tipe parasit yang ngambil tapi juga memberi gitu. Yang tadi disebut dengan simbiotik mutualisme. Iya, iya. Nah, tetapi sebelum kita ke gambar ini, Oh iya, siapa? tetapi ternyata dalam perkembangannya istilah atau konsep parasit ini digunakan untuk kebudayaan yang lebih luas. Jadi tidak hanya pada organisme ya. Sebetulnya juga digunakan untuk segala sesuatu yang mengambil dan nggak pernah memberi gitu. Di antaranya apa? Di antaranya kalau kita bicara rumah tangga kita ya, kehidupan di rumah tangga kita lah. Iya. Rumah kita tuh penuh dengan parasit. Tikus ngambil makanan di rumah kita. Cowa, tikus, cicak. Iya. Itu adalah semua parasit bagi kita ya. Iya. Kutu, kalau ada kutu nih, mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada Pak, aman. Iya. Kutu itu adalah parasit. Iya, iya. Kutu busuk ya, Iya, di kasur-kasur kan. itu adalah parasit. Ngambil darah kita itu kan ya, ngeri itu. Ngisap darah loh, kutu itu. Dan nggak pernah memberi kita ya. Iya, nggak pernah itu, sih. ya. Cicak di rumah saya tuh nggak pernah ngasih apa-apa, Pak. Kecuali Nggak pernah ngasih apa-apa. Iya. Ngasih kado kayak gitu ya. Iya, saya lihat harapannya ada, kamu Iya. masih apa kayak gitu. Tapi ya, itu saya nunggu kado dari cicak itu ya nggak pernah ada itu. Apa namanya, THR gitu ya, nggak ada gitu kan ya. Nggak ada Pak. Nah, tetapi kemudian ya, istilah parasit itu sering digunakan oleh manusia untuk menuduh, tersangkanya itu adalah binatang atau tanaman gitu kan ya. Kan tadi tersangka parasit kan Iya, kalau yang awal itu ini cicak, ya. nyamuk, kutu, tikus. Betul. Itu tersangkanya itu, Iya, iya. tersangka parasitnya. Tapi kalau kita ikuti terus teori tentang parasit ini, malah menjadi sebaliknya begitu. Menjadi sebaliknya gini, emangnya manusia itu tidak menumpang hidup di alam dan tidak pernah memberi pada alam. Manusia itu nguras tambang, nguras air, nguras mineral, nguras zat kimia dari alam, ya kan? Dikuras terus tuh kan ya. Iya, udah dikuras korupsi lagi Pak. Udah dikorupsi lagi tuh kan. Iya, korupsi tambang. Iya. Korupsi timah gitu kan ya. Iya, itu saya. Ya. Udah jadi parasit, dikorupsi lagi itu. Korupsi lagi. Iya. Kurang. Jadi dosanya 2 itu. Iya. Dosa sebagai parasit dan dosa sebagai koruptor gitu kan. Iya, harus dihukum itu Pak. Iya, hukumnya ini double coding. Double Pak, iya, double coding. Hukuman ganda gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ya, pernah nggak manusia itu memberi pada alam? Memberi pada alam itu artinya bumi semakin segar gitu ya. Bumi semakin punya kehidupan. Nggak pernah kan ya manusia memberi pada alam. Manusia hanya menguras sumber daya alam. Gitu. Iya, iya. Jadi apa bedanya dengan kutu yang di kepala manusia itu? Iya, iya. Sehingga teori baru tentang parasit itu mengatakan ya, loh bukan hanya kutu yang di kepala Anda yang parasit, Anda sendiri parasit gitu. Iya, iya. Makanya teori baru itu mengatakan manusia itu yang parasit sebetulnya gitu. Nah, maka kalau diskemakan ya, kutu parasit dari manusia. Tapi manusia parasit dari alam. Jadi parasit penunggang nunggangi penunggang gitu ya. Iya, saling menunggangi. Saling menunggangi gitu kan. Politik sekali itu. Agak akrab itu dengan kata ada itu, di politik gitu kan ya. Sering dengar tuh di politik Sering, itu. Pak. Saling menunggangi gitu kan ya. Nah, artinya politikus parasit.
Jadi kita udah masuk ke wilayah-wilayah parasit yang lebih ini ya, yang lebih Luas, sosial, ya, lebih sosial ya. yang lebih sosial. Kalau tadi kan masih masalah ekologi itu ya. Betul. Manusia tuh bukan kutu yang parasit dari manusia, tapi manusia itu parasit dari alam. Itu problem ekologi itu kan. Iya, iya. Tidak pernah memberi pada alam gitu. Tetapi kemudian teori tentang parasit ini berkembang lebih lanjut menjadi teori sosial. Kalau tadi kan teori ekologi itu ya. Iya. Ketika dia berkembang jadi teori sosial, intinya itu kan parasit adalah sesuatu yang numpang hidup pada organisme yang lain kan. Iya. Pada host atau inang itu ya. Ya, numpang hidup pada host atau tuan rumah gitu ya. Iya. Dan tidak memberi apa-apa pada tuan rumahnya gitu. Ini tamu nakal ini ya. Iya. Tamu mengisap makanan dari tuan rumahnya dan Nggak ngasih apa-apa. nggak ngasih apa-apa sampai Iya. tuan rumahnya kurus gitu kan. Iya. Nah itu parasit, apa namanya, sifat parasit lah kurang lebih begitu gitu ya. Tetapi kemudian problemnya ya, selama ini kan parasit yang disedot itu kan darah gitu ya. Betul. Saripati makanan kalau Iya. itu pohon. Menurut teori parasit yang baru itu, pokoknya apapun lah selama seseorang numpang pada seseorang lain, maka dia adalah parasit gitu. Ada seseorang, saya sering menemukan ini di teman-teman di berbagai bidang ini ya. Iya Pak. Misalnya ambil contoh bidang sastra misalnya gitu ya. Ingin jadi sastra orang yang populer, maka dekat-dekatinlah orang yang populer, yang sudah populer. Oh ya, ya. Mudah-mudahan kecipratan Iya. popularitasnya ya. Betul. Sering foto-foto lah dengan dia. Lama-lama, oh saudara Anda ini ya, padahal Iya. bukan gitu kan ya. Iya, iya. Jadi itu dia orang yang numpang pada popularitas orang lain. Orang ini parasit. Bisa orang numpang dari kekayaan orang lain. Iya. Dekat-dekatin orang kaya-kaya itu kan lama-lama kan disuruh-suruh kasih duit gitu kan. Iya. Nah lama-lama kecipratan kekayaannya. Jadi ini orang menghisap ya, tapi menghisapnya uang. Iya, iya. Bukan saripati makanan, bukan Iya. darah ini. Tapi ngisapnya uang. Itu adalah parasit juga. Bisa juga parasit itu yang orang numpang hidup pada kebesaran nama gitu ya. Jadi orang punya nama besar, populer gitu kan ya. Dekat-dekatin gitu kan. Iya. Lama-lama kecipratan nama besarnya dan popularitasnya. Dalam bidang penulisan itu bisa juga yang disebut parasit itu adalah orang yang numpang hidup pada teori orang lain gitu. Orang numpang hidup pada teori orang lain. Iya, ada sebuah teori besar gitu ya. Oke. Wah, sering dikutip-kutip teori itu, lama-lama mengklaim itu teorinya gitu ya. Oh, ya, ya. Nah, itu dia parasit dari teori. Iya. Iya. Nah, sehingga penggunaan istilah parasit ini menjadi lebih luas secara sosial dan kultural. Pokoknya selama sesuatu numpang hidup gitu ya. Iya, iya. Pada sesuatu. Nah, kita ambil contoh yang populer. Jadi istilah parasit ini pada akhirnya juga digunakan di dalam budaya populer. Misalnya kita kenal ada ya nggak apa-apa lah sebut nama produknya ya. Iya. Ya mungkin saya tidak sebut nama produknya. Ada sebuah produk minuman Suplemen. energi ya. Iya. Jadi coret aja namanya lah. Iya. Ada sebuah produk minuman energi. Kita tahu ya Mbah Marijan itu Betul. orang yang sangat populer Iya. pada waktu Gunung Merapi meletus. Bahkan Mbah Marijan itu lebih populer dari presiden pada waktu itu. Iya. Wah, orang-orang di seluruh Indonesia itu kenal Mbah Marijan itu ya. Betul. Terus mengapa perusahaan minuman energi itu menggunakan gambar Mbah Marijan? Karena terkenal, Pak. Jawabannya itu adalah karena Mbah Marijan orang terkenal, orang populer gitu kan. Iya. Nah, artinya perusahaan minuman ini numpang hidup dari popularitas Mbah Marijan. Artinya ini adalah parasit dalam pengertian numpang hidup ya. Si minuman ini, walaupun kemudian hanya menggunakan image-nya Mbah Marijan gitu, Pak. Ya, artinya kan melekat ya. Oh. Kuku Bima,
minuman energi Mbah Marijan gitu kan ya. Misalnya coba minuman energi ini di kemasannya itu yang muncul mbok-mbok tukang jamu dari Jawa diambil random gitu. Nah, Kira-kira akan meningkatkan penjualan minuman energi ini enggak gitu? Diragukan ya. ya kemungkinan tidak kalau gitu, Pak. Kemungkinan tidak. Siapa Iya. nih mbok-mbok ini? Iya, Apa ininya? Apa namanya itu? Kata-katanya yang khas gitu kan ya. Kan ada tuh ya kata-kata khas dari orang yang khas ya. iya, Roso-roso itu iya, itu kata-katanya si yang dalang itu ya. iya. Siapa lupa sih namanya, Pak? Atau Mbah Marijan ini, saya juga lupa. Pokoknya ada kata-kata khas Mbah Iya, Marijan itu menjadi tagline-nya si ini, si produk gitu Iya, kan. Nah coba kalau yang tampil bukan Mbah Marijan, mbok-mbok jamu tadi, iya, nggak ada tuh tagline itu. heeh, Kalau toh juga ada, apa ini ya? iya, nggak jelas. Nggak gitu ya. populer. Heeh. Oh, Nah makanya oke. bisa disebut sebagai numpang hidup pada popularitas seseorang ya. Iya. Ini disebut parasit juga. Itu ada tanda tangan itu, Pak. Oh, itu semang. Ada tanda tangannya juga ya. Lengkap itu, Pak. Iya. Lengkap ininya. Ada namanya, ada tanda tangannya. Iya. Ada perusahaan obat batuk misalnya ya, pakai gambar Nyi Roro Kidul, Ratu Ya. Pantai Selatan. Ya, ini bukan masalah popularitas, masalah meminjam apa ya, meminjam semacam legitimasi lah, atau pengakuan pada si produknya. Misalnya, kalau kita lihat di iklan obat flu itu ya, kan tokoh iklannya itu kan Nyi Roro Kidul, Iya, lagi digambarkan sedang menunggang ombak. samudera, Iya, iya. menunggang ombak laut pantai selatan. Iya. Nah, di malam gelap gulita gitu Iya, ya, bulan purnama itu ketika tarikannya di bulan paling tinggi purnama itu, Pak. gitu Iya. kan. Nah, siapa yang bisa menunggang gelombang kalau bukan orang sakti? Iya, betul. Nah, jadi yang diambil oleh si perusahaan obat flu ini adalah ini kesaktian itu. Kesaktian Nyi Roro Kidul itu yang digunakan untuk menjelaskan obat flu ini gitu Iya, kan ya. iya. Ya kan? Tahan cuaca malam, tahan angin, Iya. tahan dingin. Seperti itu kan ya. Tahan Ya sakti. gelombang. Iya. Ya sakti. Nah, dengan demikian maka ini bukan numpang hidup dari popularitas ya, tapi numpang hidup dari konsep Konsep kesaktian si kesaktian. ini ya, Nyai ini ya. Gitu. Iya, Nyi Roro Kidul ini kan kalau kita bicara Nyi Roro Kidul kan selalu berkaitan dengan kesaktian kan. Iya, iya. Soalnya Ratu Pantai Selatan Jawa kan gitu. Iya. Nah, itu yang numpang hidup pada itu, pada konsep itu. Jadi artinya apa? Numpang hidup itu bisa pada pada popularitas, bisa pada wajah ya. Iya. Berapa banyak perusahaan yang numpang hidup pada wajah Tukul. Nah, itu adalah contoh dari ya numpang hidup Iya, iya, iya. pada dagunya Tukul itu ya, Iya. wajahnya Tukul itu gitu kan. Bisa pada konsep juga. Mungkin bisa pada nama juga gitu ya. Iya, iya. Pada nama seseorang, numpang hidup pada nama besar gitu kan ya. Nah, oleh karena itu maka pada dasarnya parasit dalam budaya populer itu cara kerjanya sama saja dengan parasit yang tadi organisme tadi itu ya. Intinya menjadi penumpang gelap, menjadi pembajak, Iya. menjadi pembonceng gitu. Dia membonceng gitu. Iya, dalam konteks ini kan kemarin nggak dapat apa-apa kan Nyi Roro Kidul kan gitu. Dia nggak dapat royalti, nggak dapat iya kan? Nggak dapat royalti, nggak dapat Nggak ya. dapat, Pak. Iya. Gitu kan. Oh, gimana bayarnya bingung gitu kan. Harusnya dikirim royaltinya ke Iya, hotel kemana? di Samudra Beach itu, Pak. Iya, Samudra Beach itu. Nah, berarti kalau dalam konteks seperti ini si parasit itu kalau kita ngomong dalam soal gambar dia menjadi metafora Pak ya dari dia memetaforakan kalau orang menggunakannya maka akan jadi kekuatan gitu atau gimana? Yang mana ini? Yang dua ini misalnya dia menumpang hidup seolah-olah kan Mbah Marijan minum ini kan gitu kan ya. Iya. Artinya dia menumpang hidup pertama pada popularitas ya. Dengan segala perangkatnya lah, tanda tangannya, kopiahnya, kata-katanya ya.
nggak tahu tuh kata-katanya, saya lupa itu ya. Ada tuh kata-kata Mbah Marijan tuh yang jadi ini tagline dari itu, Iya, iya. dari si produk itu. Nah kata-katanya ya, itu yang menjadi yang tumpangannya ya, yang ditumpang oleh si perusahaan minuman energi ini. Gitu. Iya, iya. Nah kalau tadi Nyi Roro Kidul itu kan menumpang pada konsep ya, Iya, menumpang pada konsep sekian, konsep kesaktian, penguasaan gitu ya. kekuasaan dan sebagainya. Nah, siapa yang paling diuntungkan gitu, Pak? Ketika mereka menumpang pada Mbah Marijan atau pada Nyi Roro Kidul atau Kalau dalam kasus Mbah Marijan mungkin bisa juga simbiotik mutualisme ya. Karena apa? Perusahaan minuman energi itu dapat efek pada pemasarannya mungkin ya. Iya, iya. Kalau ada gitu, artinya menjadi populer juga si minuman tadi itu dengan menumpang pada popularitas Mbah Marijan ya. Iya, iya. Mbah Marijan dapat royalti, Dapat ya kan? bayaran gitu, Pak ya. Jadi saling menguntungkan itu, Iya. saling memberi ya. Tapi pada kasus yang Nyi Roro Kidul itu parasit satu arah ini. Iya. Mestinya kan memberikan royalti nih. Betul. Itu. Jadi ditanya nih, bisa dituntut ini Pak. Iya. Cuman pakai apa nuntutnya, bingung kita. Nah, dalam konteks lebih luas kita harus melihat ini gini maksudnya Pak. Dalam banyak hal kemudian kita memparasit kata Pak Asraf tadi. Tapi kemudian bagaimana parasit itu bisa dipahami sebagai parasit gitu maksudnya. Jadi ketika kita melihat, oh ini mengkooptasi sesuatu, dia meng-hijack ya, membajak sesuatu gitu kan. Kita ambil contoh dalam fenomena seni dan desain ya. Iya. Bisa aja seorang seniman atau desainer numpang hidup pada seniman lain gitu, yang sudah populer ya. Iya. Kemudian dia mungkin ambil prinsipnya, ngambil stylenya, Iya. ngambil gayanya, ngambil elemen-elemen visualnya kan ya. Iya. Dan dengan begitu dia menjadi populer juga, si yang pembonceng ini. Iya. Gitu ya. Tapi boleh jadi juga senimannya namanya semakin besar gitu. Dengan banyak dibonceng oleh banyak orang ya, diparasit oleh banyak orang, dia justru berbalik menjadi namanya semakin lebih besar gitu. Nah di sini kita bisa mengatakan ini adalah simbiotik mutualisme. Ya walaupun numpang hidup, tapi dia membesarkan juga orang tempat dia numpang itu gitu kan ya. Jadi tidak selalu parasit itu negatif ya. Dalam kebudayaan berarti tidak itu Pak ya? Dalam kebudayaan tidak selalu dia satu arah. Ngambil, nggak pernah memberi, tidak selalu begitu gitu kan. Jangan-jangan orang yang, popularitas Tukul itu banyak diambil, dimanfaatkan oleh banyak perusahaan-perusahaan ya. Jangan-jangan semakin besar nama Tukul itu. Iya, iya. Semakin populer dia kan ya. Artinya itu adalah parasit tetapi menguntungkan juga pada ini. Pada Tukulnya. Pada tuan rumahnya gitu kan ya. Nah, jadi secara garis besar begitu gitu kan. Yang menjadi masalah dalam kebudayaan adalah parasit satu arah gitu ya. Yang tadi itu ngambil apapun, nggak pernah memberikan apapun gitu kan pada tuan rumahnya gitu. Iya, iya. Dalam banyak kasus juga banyak orang-orang populer itu ya, apakah di dalam budaya populer, apakah popularitas karena pangkatnya, jabatannya, apakah popularitas karena pemikirannya ya. Saya rasa kan misalnya Karl Marx kan orang populer ya, tapi kan bukan dari gayanya, dari pemikirannya gitu kan. Dan banyak orang hidup dari pemikiran Karl Marx ini, numpang hidup pada kebesaran nama Karl Marx ini ya. Iya, iya. Tetapi semakin banyak dikutip orang, sebuah pemikiran kan semakin populer. Iya, semakin tinggi citasinya. Semakin tinggi citasinya kalau bahasa sekarang gitu kan ya. Semakin tinggi nilainya. Iya, gitu. H indexnya semakin bagus Pak. Indeksnya semakin naik gitu kan ya. Q-nya semakin semakin tinggi gitu kan. Nah itu dalam hal ini itu terjadi simbiotik mutualisme tadi itu. Artinya apa? Positif kan? Iya, betul. Jadi tidak semua parasit itu negatif. Nah, tapi kalau kita konteksnya lebih spesifik misalnya dalam konteks misalnya kayak konteks kapitalisme semacam ini ketika dia menjadi iklan gitu kan dia memparasit Mbah Marijan lah. Yang beli kan kemungkinan kan yang tahu Mbah Marijan gitu kan Pak. Yang beli si minuman ini kan gitu yang tahu Mbah Marijan kan gitu. Iya,
Karena pada waktu itu ya, Ah. pada waktu Gunung Merapi meletus itu, Mbah Marijan tuh sangat populer. Orang anak kecil juga tahu Mbah Marijan itu kan ya. Iya. Jadi popularitas itu yang ini menjadi incaran gitu ya. Jadi incaran pada waktu itu. Iya, iya. Berarti apakah dia memparasit konsumen ya, Bang? Enggak. Dengan mengasih Mbah Marijan, si Kuku Bima ini, ketahuan itulah ya, gitu. Tadi sensor aja ya. Gitu. Si minuman ini memparasit user, konsumen. Gitu. Atau lebih kompleks dari itu, Pak? Itu gini ya. Ah. Jadi di dalam teori parasit itu ada yang disebut dengan orang ketiga gitu. Orang ketiga ya. Nah orang ketiga ini bergantung. Orang ketiga ini bisa menjadi parasit atau malah yang diparasit atau malah mediator gitu kan. Misalnya lagi asik-asiknya burung mencari kutu di punggung kerbau gitu ya. Ya. Itu kan parasit tuh kan. Iya. Tiba-tiba datang burung elang. Oh, oke. Nyambar si burung di punggungnya, pipit lah bahasanya. burung pipit tadi Iya. itu. Atau bahasa mana itu? Nah itu artinya parasit memakan parasit yang lain gitu. Iya. Bisa terjadi kasus yang begitu gitu Iya, ya. iya. Lagi asik-asiknya tikus ngambil Ya, makanan kita. makanan di lemari makanan saya, Iya. datang tukang gedor-gedor, lari tikusnya. Nah tukang ini adalah orang yang berjasa menghasilkan tindakan parasit gitu. Dia menjadi mediator gitu kan ya. Iya, iya. Bukan mediator siapa? Menghalangi Disruptor lah gitu ya, Pak. ya menghalangi parasit gitu Iya. kan. Kalau mediator bisa jadi ini ya. Jadi tikus datang ke rumah saya, misalnya gini. Kayak beneran banyak tikus loh, Pak. Tapi di tikus itu ada kutu tuh kan ya. Oh, ya. Ada kutu. Habis mampir rumah saya, tikusnya pergi kemana gitu ya. Tapi kutunya tinggal di rumah saya. Ya tikusnya jadi mediator. Oke. Untuk parasit. Gitu Iya, kan, iya, ya. iya. Dia sih parasit tempat lain, bukan di rumah saya gitu. Cuma lewat aja gitu, Pak ya. Iya, tapi dia menjadi mediator. Jadi sangat kompleks nih relasi antara parasit dengan host gitu ya. Iya. Karena ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang bisa positif, bisa negatif, bisa malah semakin parah. Lagi asik-asiknya tikus makan makanan Ya, tikus lagi. di lemari makanan saya. Datang serombongan tikus lain. Wis. Ya kan? Nah, artinya apa? Parasitnya menjadi ganda, menjadi berlipat ganda malah gitu kan ya. Jadi banyak sekali tipe-tipe Iya. parasit ini ya. Ada satu perusahaan minum yang pakai tokoh yang populer. Iya. Tapi akhirnya perusahaan minuman itu menjadi populer juga. Betul. Karena menumpang hidup pada popularitas tokoh. Tapi ada perusahaan minum lain berpura-pura seperti ini. Si perusahaan minum ini ya kan ya, berpura-pura populer seperti itu. Nah, dia menjadi parasit lagi dari parasit gitu kan. Jadi parasit itu bisa bertingkat-tingkat gitu kan. Iya, bisa beranak pinak. Beranak pinak ya dia. Iya, iya. Oke, sebelum saya buka pertanyaan, di buku yang mana, Pak, kita bisa baca tentang parasit? Tentang parasit itu lebih banyak dibicarakan di buku Setelah Dunia yang Dilipat. Itu ada satu bab panjang gitu ya. Iya. Bicara mengenai parasit di situ. Oke, ada satu bab panjang. Tetapi sekali lagi tidak hanya sebagai fenomena organisme ya, tapi juga fenomena budaya. Iya, iya. Parasit tadi itu. Ya tadi Pak saya bilang bahwa konteksnya sebenarnya lebih kompleks dari yang kita bicarakan di kesempatan kali ini kan, Pak ya. Ya. Oke. Mangga silakan kalau Anda tertarik bisa dibaca di buku Dunia yang Dilipat. Setelah. Ya, oke, maaf Pak. Dan Setelah Dunia yang Dilipat. Ya. Yang kemudian dapat ditemukan di penerbit Cantrik. Mereka ada Facebook, ada Twitter atau X, dan mereka ada Instagram @cantrikpustaka, dan mereka juga punya websitenya di www.cantrikpustaka.com. Silakan dicari dan silakan dibaca, dan kita akan bisa berdiskusi lebih panjang tentang parasit itu apa. Tapi kemudian silakan kalau ada yang mau bertanya. Punten Pak, mau bertanya contohnya. Tadi kan sempat dikasih contoh di budaya populer sama teori-teori ya Pak ya.
Saya penasaran kalau di politik nih Pak. Jadi kan sekarang lagi mana sih? Ya, jadi kan lagi masa pilkada gitu ya Pak ya. Nah kita saya dan teman-teman melihat kalau beberapa belakangan ini nama presiden kan dibawa-bawa kan Pak waktu kampanye. Dan bahkan kemarin pun di jalan saya yang menariknya lihat ada 3 calon yang masing-masing itu membawa nama presiden tapi caranya beda-beda Pak. Ada yang nulisnya kayak pilihan presiden, ada yang satunya dia pakai support salah satu program presidennya. Nah, saya penasaran ini bisa disebut parasit atau enggak Pak? Terus kalau bisa apakah satu arah atau dua arah? Gitu. Terima kasih. Ini presiden yang mana ini ya? Kita kan baru ganti presiden soalnya. Iya. Gitu. Ya, saya dengar-dengar ada presiden lain. Ada ya. Iya. Ya, apa namanya? Anggaplah presiden yang sekarang ya. Jadi artinya orang yang ini nyebut-nyebut nama presiden itu, mau presiden yang lama, mau presiden yang baru, mau anaknya, cucunya juga ada itu kan ya. Iya. Pokoknya sekali nyebut-nyebut namanya untuk kampanye ya, itu udah parasit. Kenapa? Nama itu populer. Mau nama yang sekarang, mau nama yang sebelum, mau nama anaknya, semuanya orang populer. Lihat aja ratingnya di ini, popularitasnya di medsos ya, tinggi, tiga-tiganya gitu. Nah ketika kita kampanye, kita sebut-sebut nama itu artinya kita numpang pada popularitas nama itu ya. Apakah namanya, apakah programnya, apakah cara berpakaiannya, banyak sekali itu kemungkinan itu. Apakah kata-kata yang sering diucapkan oleh dia gitu ya, ya kan? Slogan, misalnya janji-janji dalam kampanye itu kita kerja, artinya kita kan numpang pada ini, pada itu ya? Ya konsep, tagline sebenarnya. Tagline ya, numpang pada tagline itu. Jadi saya rasa itu adalah prinsip yang bekerja di situ adalah prinsip parasit ya. Kenapa? Menumpang pada nama, pada popularitas, pada kebesarannya, tapi juga mungkin pada bahasa-bahasanya ya. Pada bahasanya, pada simbolnya juga mungkin, pada penampilannya. Banyak sekali kemungkinan itu numpang di dalam hal kampanye tadi itu. Pertanyaan kedua, apakah itu searah atau dua arah? Apakah parasit murni atau simbiotik mutualisme ya, saling menguntungkan. Kita belum bisa mengatakan ya. Lihat saja nanti apakah dengan banyak orang numpang-numpang di pilkada itu nama yang tadi itu, apakah si nama itu menjadi lebih populer ya? Itu bisa dilihat dari covering si media itu kan. Iya. Bisa dilihat di media itu. Kalau semakin populer itu berarti saling menguntungkan gitu kan ya. Atau mungkin malah disengaja oleh orang yang punya nama ini. Nanti kutip nama saya ya gitu kan ya. Nah artinya apa? Simbiotik mutualisme itu menjadi simbiotik mutualisme yang direkayasa, dikonstruksi. Jadi seakan-akan saling menguntungkan gitu kan ya. Karena si yang punya nama itu memang berniat untuk meningkatkan popularitasnya. Jadi saya gampang nih ya. Agar saya populer, suruhlah 1.000 orang pakai nama saya, sebut nama saya di media sosial, kan ya. Kalau bisa 1 juta orang ya, tiap hari nyebut nama saya. Mengutip Pak Yasraf. Iya, menurut Yasraf sampai 1 juta, kan ya. Saya nggak sampai sebulan udah populer saya itu, ya kan? Betul Pak. Nah, tapi kan bisa saya rekayasa ya. Ya, keluarin aja duit sekian miliar untuk nyewa 1 juta orang itu untuk tiap hari nyebut nama saya itu kan ya. Saya curiga ada kemungkinan juga orang yang punya nama tadi itu boleh jadi itu ini mengkonstruksi ya, mengkonstruksi secara sosial. Sebut ya nama saya ya, itu kan mudah tuh karena punya kekuasaan kan.
Ya walaupun ini kan baru kecurigaan ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini kan memungkinkan Iya. terjadi begitu. Soalnya di dalam medsos sekarang banyak hal yang kita anggap itu adalah kejadian yang alamiah, pada kenyataannya itu adalah ini konstruksi. Iya. Itu adalah rekayasa lah kalau mau dikatakan begitu gitu kan. Kita aja yang tidak membacanya ya. Terlalu polos mungkin Pak. Terlalu polos. Nah, apalagi dalam politik ya. Dalam politik bisa sesuatu yang kita anggap natural itu padahal sebetulnya adalah konstruksi. Jadi si presiden tuh pura-pura bodoh aja gitu ya. Iya. Padahal dia pintar tuh kan ya. Betul Pak. Mengapa dia pura-pura bodoh? Karena memang dia disetting untuk pura-pura bodoh gitu. Saya dengar ada presiden yang begitu ya. Iya, pernah dengar ceritanya juga Pak itu, Pak. Iya, di sebuah tempat. Saya tidak tahu namanya juga tuh. Saya pernah dengar ada presiden yang pura-pura bodoh tuh kan ya. Iya. Padahal sebenarnya pintar gitu kan ya. Cuman dia disetting untuk tampil pura-pura bodoh gitu. Iya. Nah di dalam politik memungkinkan yang begitu. Heeh. Jadi artinya di dalam politik parasit itu menjadi lebih kompleks dia tuh. Jadi ada orang yang berpura-pura jadi host gitu kan ya. Padahal dia parasitnya. Padahal dia parasit gitu kan. Atau ada orang yang berpura-pura jadi parasit, padahal dia disuruh oleh hostnya. Gitu. Nah dalam politik itu semua hal bisa terjadi gitu ya. Iya. Terutama politik di Indonesia. Iya. Di mana kekotoran itu menjadi agak sulit untuk dibaca ya. Karena apa? Begitu. Jadi salah satu ciri dari parasit ya. Dia begitu pintar menyembunyikan dirinya, seakan-akan dia bukan parasit gitu. Dia begitu pintar menyembunyikan dirinya, seakan-akan dia bukan parasit gitu kan ya. Itu ciri dari parasit. Apa itu istilahnya berkamuflase ya Pak? Berkamuflase ya. Iya. Menyembunyikan diri itu artinya apa ya? Seakan-akan dia bukan ngisap darah gitu. Seakan-akan dia memberi keuntungan pada manusia yang darahnya dihisap tadi itu gitu kan ya. Nah terutama ini parasit manusia ya. Kalau tikus, kutu tidak bisa berpura-pura. Ya takdirnya memang tikus dan kutu Pak. Iya, karena dia memang jadi parasit ya. Yang bisa berpura-pura ini kan parasit manusia tadi. Iya. Ya kan, berpura-pura jadi baik gitu kan ya. Padahal parasit gitu kan ya. Berpura-pura jadi korban. Padahal pelakunya gitu kan ya. Kan bisa aja berpura-pura jadi korban parasit kan. Saya diparasit tuh kan ya. Padahal dia sendiri juga parasit gitu. Iya, bahkan otak dari parasitnya. Padahal otak dari parasit itu tuh kan ya. Nah di dalam politik pokoknya terutama di Indonesia kita akan berhadapan dengan cara-cara kerja parasit ini yang yang lebih kompleks gitu. Karena di sana ada manipulasi, ada rekayasa, ada settingan gitu kan ya. Itu bahasa politiknya kong kali kong apa ya. Ada kong kali kong gitu kan ya. Gitu. Jadi saya seakan-akan orang yang berjiwa sosial, dermawan ya. Saya beri bantuan ke banyak orang. Padahal itu dari hasil parasit ya. Bantuan itu dari hasil parasit saya menghisap gitu kan ya. Iya. Tapi kan saya tampilnya sebagai orang dermawan. Iya. Nggak ada tuh tikus yang tampil sebagai orang dermawan. Dia parasit ya parasit aja gitu kan ya. Iya. Tapi kalau manusia dia parasit tapi tampil sebagai orang dermawan. Jauh lebih kompleks ya membicarakan parasit pada level manusia. Iya, terutama politik gitu Pak ya. Terutama di dalam politik. Ya. Begitu Bu Bina? Terima kasih Pak. Ya. Mangga ada lagi? Iya. Oke. Kalau sudah tidak lagi, terima kasih. Kita harus akhiri episode kali ini. Ini sangat menarik karena parasit itu kata yang umum juga sama banyak seperti topik di podcast ini. Tapi dia punya kompleksitasnya tersendiri dan terutama kalau konteksnya dalam dunia politik dan dunia kekuasaan maka dia akan menjadi gitulah ya. Terima kasih Pak Yasra. Gak usah ngomong, nanti jangan. Saya terlalu tajam. Hatur nuhun Pak Yasra. Sami-sami. Atas waktunya dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih kepada Anda yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat dan terus berbahagia. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.